Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan podcast kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perempuan-perempuan yang tertulis di dalam kitab Matius, terutama Matius 1. Ada 5 nama perempuan di situ dan kita akan membahasnya secara perlahan-lahan, satu persatu kita akan coba kulik ya. Dan kemarin di video sebelumnya, video terakhir kita sudah membicarakan mengenai Rahab gitu, sampai bagaimana tindakan Rahab, bagaimana Rahab ini ternyata bukan hanya sekedar orang yang ya dia itu kenapa berbuat baik, kenapa dia menyelamatkan orang-orang yang merupakan utusan Yosua, ya karena kita lihat bahwa dia ternyata adalah salah satu dari orang yang ternyata percaya kepada Allah. Allah itu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Itu yang kita lihat. Sehingga kita mengetahui dan juga tertulis dalam Alkitab, karena perbuatannya juga dan apa yang dilakukan Rahab itu ternyata menunjukkan imannya dia kepada siapa? Kepada Allah yang benar. Itu yang kita bisa tarik kesimpulan dari Rahab. Dan dia waktu beriman, dia tidak hanya memperdulikan dirinya, tapi juga memperdulikan keluarganya juga, memperdulikan bahkan bangsa, di mana bangsa itu adalah bangsa yang memang umat pilihan Allah. Kita melihat kekayaan dan juga tindakan dari orang beriman itu seharusnya bukanlah tindakan yang biasa-biasa saja, tetapi tindakan yang luar biasa yang didasarkan kepada iman, dan iman itu bisa didapatkan, bukan didapatkan, tapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Karena manusia tidak pernah ada satupun yang bisa menghasilkan iman. Jadi iman itu pemberian Allah, pemberian itu Allah itu bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita mendengarkan firman. Makanya kalau kita misalnya ada di dalam gereja atau persekutuan, terus tiba-tiba ada orang yang bilang, ayo, di mana iman kalian segala macam seperti itu, ayo berdoa dan hasilkanlah iman. Iman itu pemberian dari Tuhan, bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh manusia. Sekali lagi, iman itu adalah pemberian Tuhan, terutama saving faith, iman yang menyelamatkan. Jadi iman itu ada saving faith, ada iman memindahkan gunung, terus ada iman sebesar biji sawi. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah saving faith, iman yang menyelamatkan. Itu pemberian Allah melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Makanya iman itu ada dasarnya. Iman itu bukanlah sesuatu yang hampa, yang kosong, yang abstrak, yang tidak jelas berasal dari mana. Semuanya dari firman Tuhan. Maka kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Pada kesempatan video ini kita akan kembali membahas perempuan yang lain di dalam, atau wanita yang lain di dalam kitab Matius. Mari saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian untuk membaca Alkitabnya. Mari dibuka Alkitabnya, diambil. Kalau Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, boleh ambil sesuatu yang bisa mengeluarkan teks-teks Alkitab. Dan kita akan membaca Matius 1. Mari baca bersama saya Matius 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Sekali lagi Matius 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Sekali lagi di situ ada kata-kata Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Itu ya, ada kata Rahab di situ, dan suaminya Rahab ini namanya Salmon. Ada indikasi bahwa Salmon ini adalah salah satu dari 2 pengintai yang datang ke rumah Rahab. Ada indikasi seperti itu. Dan kemudian ternyata Salmon dan Rahab itu punya anak namanya Boas. Kemudian Boas memperanakan Obed dari Ruth. Nah, ini akan kita pelajari tentang Ruth. Dan nanti kita akan sedikit menyinggung juga tentang Boas di dalam bagian ini. Ternyata Boas itu adalah anaknya Salmon dan Rahab. Ternyata Ruth itu masih di jalur keturunan dari Rahab. Nah, makanya setelah kita belajar tentang Rahab, Rahab itu ada di dalam kitab Yosua. Terus kemudian kita sekarang akan mempelajari sedikit tentang Ruth. Ruth itu ada kitabnya tersendiri, kitab Ruth. Tetapi yang mesti kita sadari adalah kitab Ruth ini, atau kejadian atau peristiwa Ruth ini terjadi di zaman hakim-hakim. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau, kita buka dulu coba kitab Ruth. Nah, kalau kita lihat ini kan sebelum kitab Ruth itu ada kitab hakim-hakim ya. Jadi kitab Ruth itu sebenarnya, atau kejadian dari Ruth ini adalah di zamannya hakim-hakim ini. Jadi sekali lagi, Ruth ini kejadiannya ada di zamannya hakim-hakim.
Jadi ini bukan setelah hakim-hakim, tapi masih ada di zamannya hakim-hakim. Makanya kita nggak bisa memisahkan konteks Rut ini dengan konteks hakim-hakim. Dan kita akan mengalami kekayaan di dalam membaca kitab Rut ketika kita memahami tentang konteks hakim-hakim. Nah, nanti konteks hakim-hakim itu seperti apa? Mungkin kapan-kapan kita bahas. Tapi nanti Bapak Ibu mungkin atau sahabat-sahabat teman-teman yang sudah pernah membaca kitab hakim-hakim harusnya sudah lebih mengerti kenapa hakim-hakim dan lain sebagainya macam. Nah, itu nanti bisa dipelajari juga ya. Kemudian kita akan membuka kitab Rut ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca 6 ayat ini dulu dari kitab Rut. Saya akan bacakan buat kita semua. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, ya kan? Zaman para hakim. Nah, kita harus ingat lagi kalau di bahasa Indonesia, para hakim itu kan artinya hakim yang banyak ya, atau kita bisa bilang hakim-hakim. Nah gitu. Jadi hakim-hakim atau para hakim itu bisa dibilang jadi satu. Makanya kita tahu Rut ini terjadi di zaman hakim-hakim. Kayak misalnya ada yang bilang kitab kisah para rasul. Ada yang menyebut kitab kisah para rasul jadi kisah rasul-rasul. Ya nggak apa-apa juga, karena kalau jamak misalnya kayak anak-anak atau orang tua, banyak orang tua dipanggil jadi para orang tua gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang jamak kadang-kadang tuh disimpulkan jadi para gitu, para hakim, para rasul dan lain sebagainya macam. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi di sini ada seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya. Jadi ada istri, ada kedua anaknya untuk pergi ke daerah Moab. Moab ini adalah daerah yang bukan daerah wilayah Israel. Sekali lagi, Moab ini adalah daerah yang bukan wilayah Israel. Kemudian ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Nah ini ya, kita lihat ya. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Keduanya ini maksudnya anak-anaknya Elimelek dan Naomi ini. Mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, kita lihat juga di sini ada angka 10 ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini akan kita bahas ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Jadi saya akan membahaskan ayat yang pertama dulu. Kita lihat dulu dari ayat yang pertama, mari. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi kalau kita melihat ceritanya, nanti mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang membaca kitab Rut inilah. Kitab Rut ini sebenarnya bicara nanti tentang penebusan. Tema besarnya adalah tentang penebusan. Bagaimana pada akhirnya nanti Rut ini menjadi orang yang dibebaskan gitu, karena adanya penebusan dari Boas. Tapi itu nanti kita akan lihat di pasal-pasal terakhir dari kitab Rut. Nah, tapi kitab penebusan ini menggunakan cerita dengan konteks cerita keluarga. Makanya nanti di sini akan ada banyak banget hal-hal yang menyangkut tema-tema keluarga. Misalnya kayak suami istri, terus nanti ada relasi antara mertua dan anak, mertua dan menantu, menantu dengan mertua, dan lain sebagainya macam. Terus kemudian ada, ya nanti kita akan lihat lah. Ini relasi tentang keluarga banyak sekali disinggung di sini, dan ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita lihat bagaimana juga interaksi di dalam keluarga, bagaimana melihat peran seorang suami atau seorang laki-laki, bagaimana melihat peran seorang wanita, bagaimana menjadi mertua dan menantu. Nah, ini yang akan kita juga banyak lihat. Tapi ingat, itu adalah bagian-bagian dari konteks besar yang mau dibicarakan adalah bicara tentang tebusan, jadi penebusan. Nah, kita akan melihat pertama-tama nama-nama orang yang ada di dalam konteks cerita ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi waktu kita melihat ke dalam teks Alkitab, kita harus bisa
dengan kemampuan yang mungkin sederhana yang kita miliki, kita harus bisa juga melihat ini jenis teksnya apa. Nah, Rut ini jenis teks yang dipakai adalah teks-teks cerita. Sekali lagi teks cerita, dia bukan teks pengajaran atau dia bukan teks puisi, tetapi ini adalah teks cerita. Nah, kalau di dalam cerita tentu kita harus mengerti tentang penokohan, terus latar tokoh dan lain sebagainya macam. Itu banyak sekali diajarkan di dalam pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya. Makanya itulah kenapa kita waktu bersekolah dulu, kita mungkin belajar banyak di sekolah. Mungkin ada yang merasa kayak, wah saya nggak bisa belajar ini, saya jelek dalam bagian ini. Tapi pelajaran-pelajaran yang kita udah pernah pelajari itu juga ternyata menolong kita untuk bisa membaca Alkitab lebih baik lagi. Makanya jangan sampai putus sekolah lah, atau jangan sampai menganggap sekolah itu adalah sesuatu yang remeh gitu ya. Nah, jadi kita lihat pertama-tama, kita lihat dulu kepada tokohnya. Di dalam teks ini tokohnya ada siapa saja. Yang pertama ialah Elimelek. Elimelek ini udah pasti laki-laki, dan ini adalah bapaknya, anak-anaknya, dan suaminya dari istrinya. Jadi dia adalah orang yang jadi kayak tokoh utamanya gitulah dari cerita keluarga ini pada awalnya. Jadi Elimelek, kemudian dia punya istri namanya Naomi, oke? Kemudian Elimelek dan Naomi punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Dan kemudian kalau kita lihat Mahlon dan Kilion nanti menikah, jadi nanti Mahlon kemudian nanti anak pertama itu punya istrinya namanya Orpa, anak kedua itu punya istri namanya Rut. Nah, di dalam teks Perjanjian Lama, kadang-kadang nama orang ini menjadi sangat penting gitu di dalam penceritaan, di dalam hal-hal yang bisa kita gunakan atau informasi-informasi yang kita gunakan sebagai tafsiran juga. Maka kita perlu mencari arti dari nama-nama setiap orang ini. Misalnya Elimelek. Elimelek itu artinya adalah Allah adalah raja. Oke, Allah adalah raja. Kemudian Naomi itu artinya manis atau kesukaan. Oke. Terus nah apa hubungannya dengan ceritanya? Nanti akan ada hubungannya semuanya. Kemudian Mahlon itu artinya merana. Kilion itu artinya kelemahan, terutama pada tubuh. Kemudian Orpa itu artinya menoleh ke belakang atau memalingkan punggung. Dan Rut itu artinya adalah sahabat. Jadi Elimelek Allah adalah raja, Naomi artinya manis atau kesukaan, Mahlon itu merana, Kilion itu artinya kelemahan, terutama pada tubuh. Kemudian Rut itu artinya adalah sahabat, dan Orpa itu artinya memalingkan punggung atau menoleh ke belakang. Nah, nanti itu semua ternyata nama-nama ini secara apa ya? Nanti kalau kita mau lihat, ternyata arti nama ini itu sama kayak apa yang nanti akan mereka lakukan gitu. Atau mungkin ternyata berlawanan dengan apa arti nama mereka. Ternyata seperti itu. Gitu ya. Ternyata cerita ini kok bisa ya tokoh-tokoh ini punya nama yang artinya bisa tindakannya itu sama kayak apa yang mereka lakukan, atau mungkin kontra dengan apa yang arti nama mereka. Nah, makanya banyak sekali penulis orang-orang yang meneliti Perjanjian Lama itu mempertanyakan keabsahan kitab Rut. Sekali lagi, banyak sekali orang-orang yang ada di dalam konteks Perjanjian Lama, yang mempelajari kisah Perjanjian Lama, itu mempertanyakan konteks keabsahan dari kitab Rut. Bisa nggak sih kitab Rut ini dijadikan sebagai kitab gitu ya? Kenapa? Karena ceritanya terlalu kok bisa dibuat kayak gini, jadi kayak sebuah rangkaian cerita, namanya ini sesuai nanti dengan ceritanya. Nanti kita akan lihat kayak gitu. Nah, tetapi pada akhirnya kalau kita melihat sekilas saja tanpa harus melihat kepada kejadian historis dan lain sebagainya macam, ternyata di dalam kitab Matius, Rut itu kan ditulis namanya, dan betul kalau dia ini adalah istri dari Boas. Nah, makanya itu adalah satu pertanda bahwa memang kitab Rut ini adalah kitab yang sah untuk dianggap sebagai sebuah kitab gitu ya. Jadi kita nggak perlu berlama-lama berargumen lah dari mana segala macam. Jadi kalau ada yang mempertanyakan Alkitab, terutama kitab Rut ini yang sedang kita bahas, maka kita bisa berargumen dengan cara demikian. Oke? Yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi kita harus memperhatikan pertama-tama, di dalam konteks Perjanjian Lama, saya katakan ini di dalam konteks Perjanjian Lama. Jadi kalau ada memakai konteks ini di zaman kehidupan kita sekarang, Anda kayaknya perlu membaca Alkitab lebih banyak lagi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi kita harus ngerti di dalam konteks Perjanjian Lama, ketika Allah ingin
memberikan pendidikan atau menghukum umatnya, salah satu hal yang terjadi adalah akan adanya hukuman fisik. Sekali lagi, di dalam konteks perjanjian lama, jika Allah ingin memberikan hukuman bagi umatnya, atau umatnya itu udah kurang ajar sekali sama Allah, maka Allah akan memberikan penghukuman yang juga akibatnya kepada fisik. Kita bisa lihat ini konteksnya dari mana. Mari kita buka bersama-sama Imamat 26 ayat 18-22. Imamat 26 ayat 18-22. Saya akan bacakan buat kita semua Imamat 26 ayat 18-22. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, berarti kan ada kekerasan hati di situ ya. Maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Bayangkan langit, besi, tanah, tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Lanjut lagi. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam konteks Imamat 26 ini, adanya penghukuman Tuhan oleh karena apa? Mereka melakukan dosa. Mereka dilihat Tuhan nih, wah ini dosa terlaluan sekali ya. Maka Tuhan memberikan penghukuman kepada mereka. Di ayat 20 kita lihat bahwa tenaga akan habis, tanah tapi tidak memberi hasil. Jadi kita melihat, balik lagi ke Rut 1. Zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Artinya apa? Di zaman ini ada, atau di saat kejadian tersebut, bangsa ini sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, keterlaluan di mata Allah. Dan Allah memberikan penghukuman kepada mereka demikian. Nah, yang terjadi adalah gini. Coba kalau ada orang bangsa Israel, kita masuk dulu ke dalam konteks bangsa Israel, jangan konteks kita. Sekali lagi baca Alkitab, kita harus terbiasa seperti itu. Masuk dulu ke konteks bangsa Israel. Kalau bangsa Israel ternyata itu mereka mengalami yang namanya kelaparan atau mengalami kejadian-kejadian yang seperti dihukum Tuhan, seperti itu misalnya sampai ada kelaparan. Apakah pertanyaannya, apakah mereka boleh keluar dari bangsanya atau mereka harus menetap di bangsanya? Itu pertanyaannya. Apakah mereka boleh keluar dari bangsanya atau mereka harus menetap di bangsanya? Kita juga harus mengetahui dan mengingat bahwa Allah tidak ingin ada pencampuran atau bangsa Israel itu bergaul dengan bangsa lain. Maka sebaiknya dan seharusnya orang Israel tidak ada yang keluar daripada bangsa Israel. Jadi Allah ingin meskipun apapun yang terjadi kepada umatnya tetap berkumpul di situ. Jadi kita tidak boleh sebenarnya melalaikan penghukuman, penghajaran Tuhan atau mengabaikan pendidikan Tuhan. Jika Tuhan ternyata menghajar kita di satu tempat, ternyata mereka dihajar di tempat tersebut, ya jangan melihat kepada yang lain, tetaplah terfokus kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada mereka saat itu ya. Kemudian kita lihat, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi tiba-tiba mereka pergi dari Bethlehem Yehuda ini, pergi kemana? Ke daerah Moab dan tinggal di sana sebagai orang asing. Mungkin mereka saat itu melihat, wah, atau mendengar gitu ya, Moab ini kayaknya asik juga ya tanahnya. Saya udah capek dengan kelaparan ini. Saya sudah lelah dengan penghukuman Tuhan. Nah, bisa aja loh. Ada orang, kita padahal yang memberikan penghukuman Tuhan, tapi penghukumannya karena apa? Karena kesalahan kita, karena dosa mereka sendiri. Dosa mereka sendiri dihukum Tuhan, tapi mereka tidak tahan penghukuman Tuhan. Yang mereka cari jalannya adalah pergi daripada Tuhan. Nah itulah, kita harus menyadari ini dengan konteks hidup kita sekarang. Kita nggak mungkin kita nggak berbuat dosa gitu. Kita seringkali dihajar Tuhan, tapi mungkin nggak fisik, kita mungkin dihajarnya bukan dengan kelaparan gitu, mungkin dengan hal-hal lain. Tapi ingat, waktu kita mengalami satu hal penghajaran daripada Tuhan atau pendidikan daripada Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita ingin supaya masalahnya cepat selesai?
ingin kabur, atau kita tetap stick, tetap bergantung sama Tuhan? Nah itu, respon kita sebenarnya akan memperlihatkan kedewasaan iman kita di depan Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul mengerti, jadi kita harus ngerti, kelaparan ini Tuhan yang mengizinkan. Sekali lagi, kelaparan ini kan kelaparan terjadi di tanah Israel, which is Israel itu adalah, Israel itu kan artinya Allah memperhatikan umatnya. Dan umat-umat ini diperhatikan oleh Allah, tapi waktu diperhatikan oleh Allah ada kelaparan, ada. Dan saat itu kelaparan itu terjadi karena penghukuman. Di zaman sekarang mungkin kita terjadi kelaparan, tapi bukan karena Allah menghukum kita, tapi kita harus mengerti ini adalah didikan dari Allah supaya kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Sekali lagi, ini waktu kita mengalami kejadian-kejadian yang mungkin berakibat kepada hal-hal tertentu termasuk fisik. Ingat, mungkin itu jangan kita langsung samakan, aku sedang dihukum oleh Tuhan. Terus nanti ada orang-orang yang kayak bilang, ih kamu berdosa apa sampai kamu dihukum Tuhan seperti itu. Enggak. Ingat, apa yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Waktu diizinkan Tuhan, sekarang pertanyaannya, respon kita apa? Respon kita apakah kita mau lari dengan pendapat kita atau pemikiran kita sendiri? Atau kita mau tetap tinggal di dalam hal tersebut? Kita mau terus untuk tetap dididik oleh Tuhan, tetap mau bertumbuh, tetap mau sabar, dan tetap memperbaiki diri, atau yang mana? Nah itu pilihan yang harus kita pikirkan. Dan kadang-kadang di dalam sudut pandang kita, memilih keluar daripada jalannya Tuhan, itu terlihat bisa lebih enak daripada tetap di dalam rencananya Tuhan. Kadang-kadang tuh yang seperti kejadian ini, kenapa dia mau pergi ke Moab? Karena mungkin di dalam pikiran Elimelek, Moab itu lebih menguntungkan daripada tinggal di Bethlehem saat itu. Sekali lagi, kenapa mereka memilih ke Moab? Karena saat itu Moab lebih menguntungkan, lebih menyenangkan, lebih menjanjikan daripada harus tinggal di Bethlehem. Nah, hati-hati, pemikiran-pemikiran seperti ini itu bisa terjadi waktu seseorang ada di dalam pendidikannya Tuhan. Maka waktu kita, perhatikan waktu kita dididik oleh Tuhan, jangan berpikir bahwa yang sesuatu yang lain atau sesuatu yang lain atau hal lain atau hal yang harusnya kayak gini atau hal-hal yang kita inginkan itu jauh lebih indah daripada saat kita sekarang. Enggak. Jika kita dididik oleh Tuhan, itu adalah momen terindah di dalam hidup juga yang harus kita sadari. Meski berat, ingat, yang mendidik kita itu Tuhan. Dan waktu kita mau keluar daripada pendidikan Tuhan, ingat, yang kita sedang laksanakan tuh apa yang kita inginkan sendiri, yang di luar daripada keinginan Tuhan. Apakah berarti tinggal di dalam keinginan Tuhan itu jauh lebih sulit atau jauh lebih tidak enak daripada tinggal di dalam keinginan kita sendiri? Saya harus bilang, terkadang keinginan Tuhan itu memang berlawanan dengan keinginan kita, dan keinginan Tuhan itu seringkali ya tidak enak bagi diri kita. Tapi ingat, itu adalah yang terbaik yang kita harus dan juga kita bisa nikmati saat itu. Jadi nggak usah pilih pilihan yang kabur, atau nggak usah bahkan kita jangan sampai mikirin, wah kayaknya kalau kayak gini harusnya lebih enak. Enggak. Saat ini, apa yang terjadi sama aku saat ini, itu adalah hal yang terbaik yang telah Allah berikan. Maka aku bergantung kepada Allah dan tetap mengikuti apa yang Allah mau. Itulah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak membuat kita ingin kabur dari apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Sekali lagi, kedewasaan rohani tidak membuat kita ingin kabur dari apapun yang sedang terjadi yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kedewasaan rohani membuat kita harus memahami bahwa hidup kita ini bicara tentang Tuhan, dan aku sedang dibentuk serupa dengan Tuhan, maka aku harus tetap stay, tetap bergantung, tetap setia kepada Tuhan, bukan kepada keinginanku sendiri. Itu yang kita bisa lihat dulu pertama-tama di dalam kisah Rut ini. Baru ayat pertama. Nanti kita akan baca dan bahas bagian berikutnya. Kita akan bahas ayat 2 sampai ayat-ayat selanjutnya. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan sahabat-sahabat sekalian, ngulik firman ini bukanlah tools atau video yang mau menggantikan pembacaan Alkitab Bapak Ibu, teman-teman, dan saudara sekalian. Ini hanya menjadi satu macam acuan saja, atau mungkin satu hal aja yang membuat Anda itu bisa lebih kaya di dalam baca firman. Tetapi ingat, ini bukan satu-satunya alat gitu. Kita masih bisa mendengarkan pendapat dari orang lain, tentu dengan jalur yang benar, dengan perkataan yang benar.
Dan kita bisa membaca dari hal-hal yang lain gitu, dari website-website atau dari Instagram. Tentu harus yang benar untuk memperkaya juga. Jadi ini hanya salah satu dari cara untuk kita bisa menikmati. Tapi ini tidak mengganti pembacaan firman Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka ini yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa untuk terus mengulik firman-Nya, dan jangan lupa untuk terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan, supaya semua orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita, dan supaya Injil terus bisa disebarkan. God bless you all.